Ya, Sobat Bipos, kita kembali lagi di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Pak, ini saya lanjutkan ini pertanyaan saya ini, Pak. Apakah universitas terbuka juga mengerahkan lulusannya, Pak, untuk memperkuat SDM di desa ini, Pak? Kalau secara formal sebagai satu kebijakan UT itu memang belum ada ya. Ya. Tetapi kalau itu kemudian sebagai satu bagian dari namanya Merdeka Belajar, ya, itu memang sudah kita putuskan. Ya, dalam arti begini, Merdeka Belajar itu kurikulum baru yang dibuat kebijakannya oleh Mas Menteri, Mas Nadiem itu kan begini. Jadi mahasiswa tidak hanya mahasiswa UT ya, semua mahasiswa di Indonesia itu diberi kesempatan untuk mengambil 20 SKS ya. 20 SKS itu di luar mata kuliah yang ditawarkan di prodinya. Nah, 20 SKS itu bebas. Mau mengambil di perguruan tinggi lain boleh, mau mengambil lintas prodi di dalam perguruan tingginya, misalnya mahasiswa misalnya fakultas prodi di fakultas ekonomi mengambil prodi di fakultas fisip, nah itu boleh, atau di dalam fisip sendiri boleh. Nah, bagian lagi adalah boleh ya dia itu mengambil dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada orang-orang desa, misalnya ya, ikut di situ membuat perencanaan, kemudian juga ikut membuat semacam legal drafting ya. Sebelum perda itu kan ada perdes aturan desa itu kan nanti ada namanya membuat naskah semacam naskah akademiknya, kemudian menyusun dalam bentuk pasal-pasal, itu namanya legal drafting namanya. Nah itu kalau kemudian mahasiswa itu ya mengambil itu, maka nanti akan diakui, oh itu sekian SKS. Nah, secara nasional itu sudah menjadi kebijakan nasional dan tentu UT tentu ikut. Nah, jadi dari sisi mengikuti kebijakan regulasi nasional itu UT itu ikut bagian dari itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, sekarang kita dorong ya untuk bisa melaksanakan itu. Sehingga karena kita tuh punya mahasiswa yang sangat besar dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau itu kebijakan itu nanti bisa kita apply, bisa kita implementasikan gitu ya. Itu nanti tentu ya ada tidak hanya ribuan, mungkin puluhan ribu mahasiswa itu nanti akan terjun ke desa. Ya. Karena ini kebijakan nasional sebenarnya ya. Nah, tapi memang ini masih kita rintis ya. Artinya untuk konkretnya ini masih kita rintis. Nah, mudah-mudahan saja nanti ya itu bisa kita implementasikan. Kalau itu bisa kita implementasikan, maka nanti akan ada sekian puluh ribu, tidak hanya ribuan, tapi puluh ribu mahasiswa UT itu nanti akan terjun ke desa-desa. Kira-kira begitu. Siap. Ya, ya. Pak, saya ke Pak Mawarni, Pak. Iya. Pak, ini Pak, bagaimana sebagai alumni Pak Universitas Terbuka ini turut mendukung persiapan SDM juga nih Pak? Jadi ya terima kasih. Sebagai alumni tentu kita artinya memaknainya bahwa alumni Universitas Terbuka itu adalah yang pertama siap bekerja, kemudian terampil, mandiri. Saya pikir paling tidak alumni itu menguasai IT lah begitu, lulusan begitu, karena sistemnya sudah dibentuk begitu. Kita harus tutorial online, kemudian naskah-naskah tugas juga online, kemudian mata kuliah juga ada mata kuliah online dari PT. Nah, kemudian kalau kita lihat potensi alumni di desa begitu, atau lulusan OT di desa, mereka itu sudah banyak yang berkiprah dan mengabdi khususnya di sekolah dasar begitu, di TIKA atau di PAUD begitu juga. Kalau ke desa optimis itu lulusan Universitas Terbuka begitu. Nah, barangkali sebagai refleksi boleh merefleksi Kabupaten Baritokuala.
Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 membuka formasi, artinya formasi untuk penerimaan guru tenaga kependidikan SD dan SLTP itu 1.200 orang. Rata-rata yang mengisi di lembaga di sekolah itu adalah lulusan universitas terbuka yang memungkinkan nantinya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lumayan banyak nanti. Jadi sudah lumayan banyak. Saya kembali ke Pak Prof nih Pak. Boleh. Pak, ini apa kepentingan Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang IKN menurut Pak? Jadi kan gini ya, kalau IKN itu ibu kota negara. Namanya ibu kota itu adalah pusat. Pertama pusat pemerintahan. Yang kedua itu nanti adalah pusat bisnis. Kemudian juga pusat jasa. Jasa macam-macam. Itu nanti akan berkembang semuanya ya. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa macam-macam. Termasuk pengiriman jasa dan macam-macam itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya Mas, namanya ibu kota itu adalah wajah Indonesia yang dilihat oleh dunia luar. Jadi orang melihat itu kan Indonesia kayak apa? Lihatlah ibu kotanya. Kalau ibu kotanya itu bopeng gitu, oh jelek itu Indonesia. Karena itu wajah kita, kan ya. Tapi kalau cantik, oh Indonesia itu cantik, ganteng kan gitu kan ya. Nah yang menentukan wajah itu kan ibu kota itu kan didukung oleh apa? Tidak hanya bangunan, bangunan itu mati, tapi didukung oleh SDM. Jadi kalau SDM itu kemudian kita itu adalah orang-orang yang memang cerdas, maka tampilannya itu cerdas, wajahnya itu cantik dan ganteng gitu kan ya. Tapi kalau SDM-nya itu bodoh-bodoh gitu, kupu-kupu gitu. Pak, mungkin apa juga manfaat untuk Kalsel Pak? Kan Oh ya sangat jelas. Jadi Kalsel ini kan bagian dari ini ya, namanya adalah hinterland gitu. Jadi dia itu adalah apa namanya? Tanah-tanah yang mendukung. Mendukung tadi supaya menampilkan wajah ibu kota yang cantik dan ganteng itu gitu. Makanya Kalimantan Selatan ini juga bagian ya dari pendukung-pendukung, di antaranya adalah Kalimantan Utara, juga Kalimantan Tengah, juga meskipun Jawa, Kalimantan Barat. Nah ini juga sangat ya menentukan wajah ibu kota kita itu seperti apa nanti begitu ya. Nah kalau kemudian Kalimantan sebagai satu bagian dari pendukung IKN itu kemudian sudah tidak tadi mendukung ya dari SDM-nya itu yang pinter-pinter, yang cerdas, yang juga beradab gitu, tidak mendukung begitu, maka IKN itu wajahnya akan jelek. Iya kan gitu kan ya. Karena pendukungnya jelek gitu. iya. Saya ke Pak Mawan nih. Pak, mungkin apa tanggapan dari alumni? Jadi dalam rangka menyiapkan barangkali sumber daya manusia UTI dalam rangka mendukung IKN ini, tadi sebenarnya sudah di desa-desa sudah banyak tersebar alumni begitu yang lulusannya adalah lulusan S1. Kemudian kuliah di UTI pun sudah punya keterampilan tentang IT. Jadi pemerintah saat ini memang menggalakkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami yakin bahwa alumni UTI tidak akan ketinggalan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu. Pasti ikut andil. Kemudian alumni juga yang tersebar di seluruh Nusantara ini kami pikir cukup mapan begitu, mapan lah, artinya mereka sudah berpengalaman kerja, kemudian sambil bekerja ya sambil kuliah di UTI, tentu pengalamannya sudah ada. Seandainya itu nantinya dalam suatu formasi dibuka untuk mengabdi misalnya di pemerintahan atau di ibu kota negara, tentu kan alumni itu tidak akan sia-sia. Pak, sebagai staf ahli Barito Kuala nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Barito Kuala nih Pak sebagai Kalsel pintu gerbang IKN? Oke. Terima kasih.
Eh, Kalau Kabupaten Baritokuala itu adalah kabupatennya Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Eh, Baritokuala tentu memiliki artinya keunggulan-keunggulan. Yang pertama di sektor sumber daya pangan tadi, bahwa potensi memang cukup besar untuk menopang keberadaan ibu kota negara. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, bahwa pemerintah Kabupaten Baritokuala dengan rencana strategis pembangunan daerah, pembangunan kabupaten itu dari 5 tahun terakhir, artinya bahwa sudah melaksanakan yang pertama antara lain pembangunan satu desa satu pot, bahkan melebihi pendidikan anak usia dini. Jadi lembaga PAUD di desa di wilayah Kabupaten Baritokuala itu berjumlah 420 dengan jumlah desa Desanya 195. sudah lebih dari 2 kali lipat lah begitu. Iya. hampir 300% Pak ya. Oh, 2 kali lipatnya begitu dari jumlah desa. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Baritokuala juga dari sisi menegrikan TIKA itu sudah lumayan bergerak, artinya banyaklah begitu. Sampai saat ini yang semula cuma 2 begitu, sekarang sudah 18 unit. Nah, oleh sebab itu lembaga-lembaga itu nantinya satuan pendidikan dimaksud itu tentu harus diisi oleh orang-orang yang kapasitasnya cukup, memenuhi kualifikasi ijazah dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk seperti disebutkan tadi bahwa 1.200 formasi untuk dimasuki atau ditempatkan nanti atau di SK-kan nanti oleh pemerintah daerah dengan persetujuan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sejumlah itu tentu akan menambah kualitas tentunya dan menambah nilai dari standar pelayanan minimal pendidikan di desa. Dengan jumlah itu, dengan jumlah 1.200 tambahan tenaga kependidikan, kami yakin bahwa mulai di desa pendidikan akan bergerak majulah di pedesaan. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Baritokuala sudah mencanangkan itu satu desa satu bidan. Tidak ada yang tidak ada punya bidan begitu. Terus lagi berkenaan dengan infrastruktur juga sudah berbenah-benah dalam rangka mendukung aksesibilitas, artinya konektivitas antara kabupaten dengan kabupaten lainnya, termasuk salah satunya Kabupaten Baritokuala misalnya aksesnya menuju ke Kabupaten Tapin, kemudian kalau sudah ke Kota Banjarmasin tentu sudah lumayan bagus. Kemudian salah satu lagi akses dari Kabupaten Baritokuala menuju Kabupaten Kapuas dengan jalur khusus perjalannya ada nantinya jembatan penyeberangan. Jadi mempercepat akses ke Kabupaten Kapuas. Nah, kemudian kami yakin bahwa selanjutnya optimis bahwa pemerintah Kabupaten Baritokuala terus ini berupaya untuk membenahi kabupatennya, kemudian dalam hal nantinya pada gilirannya tentu akan sangat mendukung untuk keberadaan ibu kota negara.